kalau berdiri bright buat ngajak bebas soalnya teh mana HP saya yang ini lagi drop deh, HP Samsung bisa pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu wa rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah di hari Sabtu malam ini kita kembali dalam majelis ilmu yang seharusnya kita membahas tentang hadis adab makan, hanya karena uzur ya, dan HP saya tidak dicas penuh ya. Nah, ini kita punya tema sekarang tentang ilmu ya. Nah, ini insyaallah yang kita bahas ya. Bagaimana perkara ilmu itu ketika dicarinya menimbulkan faedah yang sangat tinggi ya. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mengadakan sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan seseorang untuk mencapai jannah, surga, untuk jalannya ke surga. Akan tetapi tentunya yang namanya perkara ilmu itu adalah perkara yang sangat berat. Suatu hari Imam Malik rahimahullah ditanya tentang suatu permasalahan. Oleh seorang pria. Lalu Imam Malik menjawab, la adri, saya tidak tahu. Penanya lalu berkata, innaha mas'alatun khafifatun sahlah wa innama aradtu an a'lamu bihal amir. Sesungguhnya permasalahan yang kutanyakan itu gampil gitu. Gampang ternyata pertanyaannya. Tapi Imam Malik berkata, tidak tahu tuh Pak. Ternyata nggak tahu ya Imam Malik itu. Jawabannya nggak tahu. Padahal pertanyaan gampang ya. Tapi kenapa jawabannya nggak tahu gitu? Simpel sebenarnya kan. Kalau pertanyaan yang gampang, kebanyakan pasti bisa jawab ya. Tapi ini malah tidak tahu ya. Dengan tujuan apa? Kata beliau, saya hanya ingin mengajarkan hal ini kepada penguasa. Tampaknya si penanya ini adalah orang yang punya kedekatan dengan penguasa. Maka Imam Malik pun
berkata, masalah yang enteng dan mudah. Maka kata beliau, tidak ada di dalam ilmu itu sesuatu yang enteng tuh. Ini anggapan beliau ya. Laisa fil ilmi sayun khafif ya. Jadi nggak ada yang namanya di dalam ilmu itu sesuatu yang gampang gitu. Tidakkah Anda pernah mendengarkan kata Imam Malik, inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, perkataan yang berat. Surah Al-Muzammil ayat 5. Jadi ilmu itu perkara yang sangat berat ya. Ketika kita dapat ilmu, kita itu mengemban sesuatu yang sangat berat. Bayangkan, harus disampaikan, kemudian harus diamalkan ya. Harus diamalkan ilmu itu. Jangan cuma hafalan dan baca aja. Kebanyakan di kita kan cuma hafalan, baca, memperindah bacaannya, tapi tidak mengamalkan. Itu kebanyakan di kita. Iya. Ya, harus disampaikan ya. Apa yang kita ketahui gitu. Baliku anni walau ayatan gitu. Harus disampaikan dariku, kata Nabi, walaupun hanya satu ayat ya. Satu ayat yang dimaksud adalah bisa jadi ayat qauliyah ya, atau ayat kauniyah. Ya, bisa ayat qauliyah atau ayat kauniyah ya. Qauliyah itu adalah firman Allah ya dalam Al-Qur'an, atau ayat kauniyah gitu. Ciptaan Allah itu ya. Kauniyah ya, itu namanya. Ciptaan Allah itu. Atau bisa juga hadis-hadis, itu juga termasuk ya. Ayat-ayat secara tertulis ya. Karena itu dijelaskan dalam Tartibul Madarik wa Taqribul Masalik karya Al-Qadi Iyad bahwa fal ilmi kulluhu sakil. Tuh. Ilmu itu semuanya adalah berat. Wa bi khassatin ma yas'alu anhu yaumal kiamah. Terutama akan ditanya tentangnya di hari kiamat. Tuh, nanti ilmu kita akan ditanya di hari kiamat ya. Ilmu yang dianugerahkan kepada kita. Ilmu itu dianugerahkan Pak, bukan dikuasai. Bukan hanya didapatkan ya, tapi dianugerahi ya oleh Allah. Diberikan. Hanya pemberian Allah gitu. Jadi tidak istimewa ya. Tidak istimewa. Nggak ada yang patut kita sombongkan. Jadi dengan ilmu itu harusnya kita lebih tawadu ya. Tapi kebanyakan seseorang dengan ilmunya jadi sombong. Harusnya semakin rendah hati. Ya, ingat bahwa ini adalah pemberian dari Allah. Karena itu, orang yang berilmu itu ketika benar-benar memanfaatkannya, dia disayangi oleh Allah ya. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dia berkata, rahimahullahu imra'an arafa qadra nafsahu ya. Semoga Allah merahmati orang yang tahu siapa dirinya. Artinya bagaimana orang yang paling ilmu itu
yang rendah hati itu tahu siapa dirinya, sehingga dia tidak layak sombong. Karena itu orang yang sadar atas siapa dirinya, tentu dia tahu bahwa ia adalah hamba yang lemah dan terus membutuhkan rahmatnya, dan akan menjadi hamba yang patuh dan takut serta berharap kepadanya. Sehingga menjelaskan bahwa pokoknya ilmu itu adalah ketakutan, sifat takut gitu. Pokoknya ilmu itu bukan sifat takabur ya. Jadi harus sadar bahwa ilmu itu berat dan harus menumbuhkan rasa takut ya. Karena itu dijelaskan dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang paling takut kepadaku itu adalah dari orang-orang yang alim ya. Orang alim yang mana? Yang benar-benar sadar akan kekurangan dirinya. Karena itu orang yang sadar tahu bahwa kelebihannya itu adalah pemberian dari Allah, tidak akan sombong dan bangga dengan kelebihannya. Dan orang yang sadar bahwa siapa dirinya, ia akan menempatkan diri pada posisinya. Jadi ditempatkan di posisinya gitu. Kalau dia bicara ilmu sesuai dengan posisinya, tidak berani mencocokologi ya. Sekarang kan banyak ilmu cocokologi ya. Di papantas cocokologi gitu ya. Ya di papantas cocokologi itu namanya. Kayak ini di musim corona kan dikutip aja surah Al-Ahzab ayat berapa itu ya? Itu kan waqarna fi buyutikunna wala tabarrujal jahiliyatil ula al-ayah ya, sampai beres itu ya. Kan itu dijadikan rujukan katanya kalau musim corona, karena ayat itu berarti kita harus diam di rumah gitu. Nah, itu kan cocokologi gitu. Ya, cocokologi di pantas-pantas gitu. Jadi padahal maksudnya nggak ke situ, tapi yang namanya perasaan manusia yang di papan tes gitu. Nah, itu cocokologi. Jadi kalau dia orang yang tidak tahu, orang yang belum tahu, tidak pantas berbicara seperti itu. Dia bahkan berhenti mulutnya, tidak berbicara seperti itu ya. Sehingga tahu mana posisinya. Ketika mengoreksi orang misalnya, mengoreksi orang itu harus tahu kita posisi kita ya. Misalnya, ini memang terjadi ya di beberapa masjid itu ya, terutama ketika si imam itu nggak pakai speaker. Si imam nggak pakai speaker, makmum yang paling belakang menyalahkan si imam salah bacanya, padahal si imam nggak pakai speaker. Ya mungkin aja karena dia paling belakang jadi kurang jelas, ya kurang keras gitu kan. Walaupun ya si imam sendiri kan sudah maksimal suaranya, tapi karena dia terlalu mementingkan emosinya, nah dia protesnya terlalu berlebihan gitu. Padahal dia tidak tahu bahwa itu adalah kesalahan gitu, kesalahan dari dirinya. Nggak pantas dia berkata seperti itu gitu. Karena apa? Dia belum tahu apakah memang benar apa yang dikira salah itu memang salah dari imamnya. Apakah benar si imam itu salah bacaannya? Kan suka kayak gitu ya. Kadang bukan hanya yang di belakang, yang di depan kadang nggak konsen. Padahal si imam sudah bagus bacaannya, protes ke imam. Saya pernah kejadian itu ya. Di beberapa masjid itu ada imam yang bagus bacaannya, kan si makmum tidak konsen gitu. Akhirnya lewat WA gitu ya, diprotes ke imamnya.
diprotes salah gitu bacaannya. Ya saya ya tenang-tenang aja gitu ya, lihat WA mereka gitu. Terus dikonfirmasi gitu ya, oh ternyata nggak kayak gitu, justru si makmum yang salah, itu salah anggapan itu. Ini ya bisa jadi saling bial ngalamun gitunya, bisa jadi gitu. Atau kumaha gitu, ternyata ya itulah di kita ya. Ini juga PR buat DKM gitu ya. Apalagi misalnya di sebuah masjid gitu ya, yang diaku gitu ya oleh orang yang masyhur di sana gitu ya. Kemudian ada imam yang lain ikut gitu ya, karena diutus atau diamanahi. Kemudian dikoreksi gitu ya sama si DKM. Ternyata yang salah bukan si imamnya, DKM-nya yang salah. Nah, berarti si DKM yang kurang konsen gitu. Nah, ini harus jadi PR buat kita. Jadi hasanah gitu, jadi peringatan buat kita. Kadang memperingatkan orang pantas atau enggak gitu. Kadang kita itu siapa gitu, ilmu kita cukup atau enggak gitu. Kadang kita memperingatkan orang, diri kita sendiri belum mengamalkannya gitu. Nah itu yang berat gitu ya, perkara yang berat. Jadi emang yang namanya ilmu itu perkara yang sangat berat gitu. Jangan dikira orang yang hafiz atau orang yang tahu seluk-beluk ilmu, mengerti ilmu gitu ya, itu posisinya mudah gitu ya. Justru paling berat gitu ya. Selain paling berat hartanya juga gitu ya. Da Ustadz mah uangnya receh wae gitu. Tapi tanggung jawab dia kepada umat itu sangat berat gitu. Tentunya di sisi yang lain perlu seorang yang berilmu itu benar-benar mengekstrak terus gitu ya, men-unlock terus ilmunya. Terus unlock sebelum dia terjun dalam menjelaskan ilmu gitu. Jadi harus terus di-unlock gitu ya. Unlock gitu ya. Cara pikirnya, cara pandangnya di-unlock terus gitu ya. Unlock. Dibuka gitu ya. Hati yang terkunci harus dibuka gitu. Bisa jadi orang yang menyampaikan juga belum benar-benar hatinya bersih gitu. Nah ini harus butuh yang namanya talabul ilmi ya. Karena itu kalau di antara kita ada yang memang punya kelebihan atas ilmu, terus unlock gitu ya. Jangan merasa cukup ya. Jangan merasa cukup atas ilmu itu. Karena kalau merasa cukup ya dia celaka. Harus terus koreksi, unlock gitu ya. Dilihat sumber-sumber gitu ya. Baca-baca, dia berguru pada yang lebih tahu lagi dari dirinya. Berguru pada yang paham gitu. Itu harus gitu ya. Di sisi lain juga seorang yang talabul ilmi ya, penuntut ilmu ya, yang masih menuntut ilmu, yang mungkin agak banyak kekurangannya dalam menyampaikan. Maka jangan berani-berani memposisikan kita seolah-olah yang berhak menyampaikan itu. Tidak apa-apa seorang yang misalnya tahu perkara sesuatu, tapi karena dia punya kekurangan, dia belum berani maju. Tidak apa-apa itu. Bukan menjadi momok ya. Gitu. Justru ketika belum maju itu adalah perkara yang indah. Pada saatnya nanti Allah berikan amanah yang terbaik. Bisa jadi ya yang maju, bisa jadi ilmunya diwariskan gitu ya ke yang lain gitu. Kan jadi ada hikmah tersendiri. Sehingga ketika menerima ilmu itu disampaikan dengan tepat, yang minimalnya kita mengamalkan itu yang paling penting, mengamalkan.
Jadi terus merojaah ilmiah dan terus mengamalkan. Memahami, maka itulah orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu paling dari nasihat yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, atau ada salah kata juga salah ucap, mohon maaf. Barakallahu fikum. Kalau besok saya kurang tahu ya jadwal di luar, jadi belum bisa memastikan ya besok melanjutkan atau enggak. Paling hari Senin kita lanjutkan juga ya tentang kitab tauhid ya. Barakallahu fikum wa lakum minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.